Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan aku dalam daily life-ku, My Journey Storytelling with Kak Mila. Oke deh, ini part 2-nya dari aku jalan-jalan ke Sumbar, Sumatera Barat ya teman-teman. Nah, ini lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman ya. Ini sehabis sholat ya, habis sholat kita lanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Nah, kita waktu itu ada 3 hari ya teman-teman, 3 hari. Jadi ada agenda mulai dari datang, kita nggak langsung break langsung ke penginapan, tapi kita langsung ke tempat tujuan, salah satu tempat tujuan. Nah, salah satu destinasi wisata Sumbar, Sumatera Barat itu adalah pemandangannya ya. Jadi bukan hanya pantainya, bukan hanya bukitnya, tapi pemandangan sawahnya. Apalagi buat aku yang orang kota Pekanbaru ya teman-teman ya, kita cuma ngeliatin gedung panas yang kalau orang Pekanbaru bilang angek bedongkang, panasnya tuh luar biasa ya kalau di sana ya, masya Allah. Nah, tujuan kita pertama itu ke makamnya Syekh Sulaiman Ar-Rusuli. Nah teman-teman, kalau mau tahu, mungkin teman-teman bisa browsing atau searching di internet ya. Ini salah satunya pesantren beliau, dan kemudian di sini juga ada makamnya, ada masjidnya, ada apa namanya tuh, tempat museumnya teman-teman. Tapi kita kemarin nggak keburu ke museumnya ya teman-teman. Nah, ini udah sampai kita di pesantrennya. Aku nanti nggak terlalu banyak ngerekam secara detail ya teman-teman, karena kita nggak izin sama yang punya pesantren atau sama kepala sekolahnya. Jadi aku hanya ngambil sekilas-sekilas ya, yang sekedar buat teman-teman tahu aja gitu. Nah, di Sumbar sendiri teman-teman, for your information, di Sumbar itu banyak sekali ulama-ulama ya, karena memang Sumbar itu kan negerinya para ulama juga banyak ya, wali-waliullah ya. Kalau kamu orang Sumbar, kamu pasti tahu lah itu ya. Nah, kita salah satu tujuan kita waktu itu ke Sumbar adalah ke makamnya Syekh Ar-Rusuli, Sulaiman Ar-Rusuli. Nah, ini pesantrennya beliau di Canduang. Teman-teman pasti tahu kalau orang Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang pasti ngelewatin daerah-daerah ini kan, pasti tahu nih madrasah tarbiyahnya. Ini kita lagi di ruangan kepala sekolah yang aku nggak izin ya teman-teman ya. Jadi aku nge-record, aku nggak kasih keluar suaranya, karena obrolan ini juga mengenai tentang tentang ajaran-ajaran beliau. Nah, ini kebetulan yang jadi kepala sekolahnya sekarang adalah murid beliau. Yang memegang yayasan adalah cucunya dari Syekh Sulaiman Ar-Rusuli itu sendiri. Nah, makam beliau sendiri itu ada di depan sekolah itu. Nah, siapa sih Syekh Sulaiman Ar-Rusuli ini teman-teman? Syekh Sulaiman Ar-Rusuli itu sendiri adalah salah satu ulama, tokoh politik, kemudian pokoknya orang besar lah teman-teman ya. Kalian bisa browsing. Nah, kalau kalian orang Sumatera Barat atau yang bukan Sumatera Barat pernah dengar dengan pepatah atau ungkapan Adai Basandi Sarak Basandi Kitabullah, itu dari beliau sendiri, ungkapan beliau. Nah, adanya kalimat itu adalah sebab pemikirannya beliau. Ada itu adat ya teman-teman ya. Adat bersendikan sarak bersendikan Kitabullah. Bersendikan itu mohon maaf ya kalau saya salah ya. Bersendikan itu bersandarkan, bersendi gitu loh. Jadi pemikiran beliau ini masya Allah sekali ya. Beliau yang mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang ini, kemudian beliau pendiri Perti. Perti itu adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan beliau ini juga diusulkan akan dijadikan pahlawan nasional. Nah, mohon maaf kalau salah ya. Nah, kalian bisa ketik kayak gini, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, itu akan muncul berbagai macam info tentang beliau, berapa jumlah anak, berapa jumlah istri. Nah, ini juga infonya lengkap banget, kalian bisa scroll, kalian bisa lihat banyak banget ulama multi talenta, kemudian banyak info tentang beliau. Ini foto-fotonya beliau ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini lengkap, dan kalian bisa cari tentang beliau. Karena apa? Beliau ini salah satu ulama, tokoh politik, tokoh masyarakat, orang yang peduli pada pendidikan pada saat itu juga gitu. Nah, ini jauh sebelum kemerdekaan kalau nggak salah ya. Mohon maaf koreksi kalau saya salah. Nah, itu ya salah satunya teman-teman. Nah kemarin aku juga sempat bertamu, nanti di dalam 3 hari ini kita
akan ada bertamu ke rumah cucu langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rusuli. Untuk diketahui ya teman-teman, for your information, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli ini salah satu penganut Thariqat Naqsabandiyah. Jadi pengamal Thariqat Naqsabandiyah, kemudian penyebar faham Syafi'iyah di bumi Sumatera Barat. Jadi kemarin juga kita sempat ziarah ke makam beliau. Ini mohon maaf buat yang nggak setuju dengan ziarah dan berdoa di depan makam beliau. No debat ya, kita nggak usah berdebat perkara itu. Kamu dengan pendapatmu, aku dengan pendapatku sendiri, kita saling hormati ya teman-teman ya. Nah pokoknya di sini tujuan aku ceritain ini adalah se-excited itu aku pergi jalan-jalan ke Sumbar bukan karena destinasi wisatanya aja, bukan hanya karena tafakur alam, tapi kan lebih karena aku bisa ziarah kepada makam para ulama, bisa ziarah dan ketemu kepada cucu-cucunya ulama. Karena apa ya teman-teman? Kenapa ya? Aku tuh ngerasa gini, aku tuh bukan terlahir dari orang yang wah banget gitu. Maksudnya bukan dari yang kiai, bukan yang dari ulama-ulama besar gitu. Tapi aku pengen punya keturunan yang seperti itu gitu, punya keturunan orang alim, orang paham agama. Maka dengan salah satunya caranya adalah dengan tabarukan. Tabarukan itu kita nyambung hati, kita mencari sejarah kisah-kisah orang lama, kemudian mencintainya, mempelajarinya. Ini makam beliau ya teman-teman ya. Ini tepat di depan kantornya kantor Pondok Canduang itu. Jadi ini semacam pondok pesantren. Nah itu beliau yang dirikan, ini makam beliau. Nah ini kita sempat tabarukan, sempat doa dulu di depan. Kemudian waktu itu juga gerimis ya, jadi kita nggak bisa terlalu mendekat ya teman-teman karena hujan, dan di situ nggak ada penutup di atasnya, jadi kita cuma bisa dari jauh. Sekali lagi no debat soal berdoa di depan makam ya. Ini aku cuma sekilas karena kita nggak izin ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada bunyi suara kayak mukul palu, karena aku ngerekodnya ini baru setelah aku pulang ke Pekanbaru ya. Nah ini pemandangannya di Sumatera Barat ya teman-teman. Ini yang aku nggak pernah lihat di Pekanbaru. Ya secara aku orang Pekanbaru jadinya katrok-katrok. Nah setelah itu kita sempat pulang dulu. Bukan pulang, maksudnya kita ke penginapan. Habis itu setelah bersih-bersih istirahat sebentar, kita keluar pergi makan. Ya always kerupuk kuah. Kerupuk kuah nggak pernah tinggal gitu loh. Itu yang paling banget aku suka dari rumah makan Padang, kerupuk kuahnya. Terus habis makan kita lanjut pergi sholat. Ini masjid yang berada pas tepat di samping Istana Pagaruyung teman-teman. Nah kebetulan aku lagi nggak sholat ya, jadi aku nunggu di luar. Ini masjidnya gede banget dari luarnya, tapi nggak tahu bagian dalamnya. Cuma ini pelatarannya gede. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk part 2-nya. Kita lanjut di part-part selanjutnya. Ikutin terus ya cerita aku tentang ke Sumbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.